semuanya, welcome back to POV Space. Masih bareng sama aku Elina Inggolan. Dan aku Satya Adi. Dan satu lagi tamu undangan yang luar biasa bersama dengan Mas Pras. Halo. Yoi. Mana teriakannya? Hidup Jokowi. Tapi kali ini kita bahas anaknya Jokowi. Loh. Iya, walaupun kita semua pemuja Pak Jokowi, tapi kali ini kita akan membahas anaknya Pak Jokowi. Tak lain tak bukan adalah Mas Wapres kita. Yang lagi kasihan, lagi sedih Mas Pras. Si Mas Gibran Mas ini. Gibran. Ini kan Kenapa? keluarga kamu juga. Tadi kamu bilangnya keluarganya Pak Jokowi kamu. Iya, mengidolakan. Mengidolakan. Oh iya. Berarti kamu sama kayak Mas Almas itu. Yang Mas mengidolakan Mas Gibran yang gugat ke MK itu loh. Iya, bocah yang gugat ke MK. Ya, dia kan mengidolakan Mas Gibran. Ah. Jadi dia tuh gugat ke MK biar ya sesuaikan. Belum baca. Ya, udah. Pesui Next. ku padahal. Sing Pas- biyen. Sing Iya. biyen, iya. Nah, kasiannya Mas Gibran ini karena dia lagi diserang nih gitu. Wah. Kenapa diserang tuh? sama Forum Purnawirawan. Purnawirawan TNI yang menuntut Gibran dicopot dari jabatannya. Pemakzulan, Bro, gitu loh. Nah, itu kalau misal ya terjadi itu yang mengganti Pak Gibran siapa? Mas Gibran. Nah, kalau dari peraturannya gimana Mas Satya? Ya, siapa? Ngobrol dulu lah, kok cepet langsung ngomong aturan. Kepo aku, kepo. Kepo. Iya. Jadi gini, Ngobrolin ngomong dulu, ya. ngobrol pemakzulannya dulu. Iya. Kalau kita ngomong masalah pemakzulan Wapres ini, dulu zamannya Pak SBY, Wapres Budiono itu juga mau dimakzulkan. Oke. Jadi dia itu kan diduga turut dalam kasus Senturi, Ya. Bank Senturi. Jadi waktu itu sempat ada wacana untuk memakzulkan Pak Pak Budiono. Budiono. Ini. Tapi akhirnya gagal lah, tidak sampai berjalan di DPR. Mm-mm. Nah, ini kan kalau mau memakzulkan ini harusnya forum Purnawirawan ini nyampaikannya ke DPR. Oke. Ke DPR. Jadi di sini kalau secara undang-undang itu yang berhak memberhentikan itu kan MPR. Ya, Mm-mm. tapi step awalnya ini di DPR. Jadi setelah di DPR ini entah ada usulan dari siapapun dan lain sebagainya dan juga sebagai bentuk pengawasannya DPR ini melakukan pembahasan biasanya. Bisa melalui hak angket atau hak interpelasi yang intinya nanti mengusulkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum dari seorang presiden atau wakil presiden. Karena kalau di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu syaratnya presiden atau wakil presiden untuk bisa dimakzulkan itu dia melakukan pelanggaran hukum. Harus itu Ya. ya syaratnya ya. Pelanggaran hukum antara lain seperti pengkhianatan kepada negara, korupsi, atau pelanggaran hukum pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, atau dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Ya. Mungkin dari segi Dan kesehatan. yang terakhir dan ini sebagainya. bermain kaskus. Itu katanya diduga masuk perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Benar. Bermain kasus Ya. dan menjelek-jelekan presidennya sendiri. Ya, jadi setelah dari DPR ini nanti mengusulkan ke MK agar si presiden atau wakil presiden ini diadili. Ya, jadi ke MK ini harus sidang persetujuan itu dibawa ke MK ini harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR. Oke. Dan juga disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Jadi kalau DPR-nya 580, sekitar 300, mungkin 386 Harus, ya, 387 ya. Segitu. Nah, itu baru ke MK nanti dia disidang gitu sama pamannya sendiri gitu. Lagi dan lagi. Iya, Bisa jadi disidang. dia selamat lagi. Kalau memang diputus oleh MK itu memang oh ya ini layak untuk dimakzulkan bersalah tuh. Hasil dari sidangnya kan dibawa lagi ke DPR. DPR bikin paripurna mengusulkan ke MPR. Oke. MPR ini kan isinya DPR sama DPD nih. Ya. Nah, nanti dia bikin sidang, nanti diambil keputusan gitu. Dia harus dihadiri 3/4 dari anggota MPR dan Oke. juga nanti persetujuannya harus 3/4. Oke. 2/3 persetujuannya nanti. Jadi berarti emang prosesnya sangat panjang. panjang. Tapi Nah, penggantinya nanti kalau misal Mas Gibran nih ternyata dimakzulkan tuh. Ya. Nah, nanti yang mengusulkan penggantinya Pak Prabowo jadi mengusulkan hak- dua haknya Pak nama. Prabowo. kepada DPR. Bukan ke MPR lagi. Ya, bukan DPR untuk dipilih. Siapa kira-kira? Ada enggak? Kalau menurut kamu siapa yang cocok menggantikan Mas Gibran? Mayor. Let call sekarang. Ya, call. Let Udah call. let call. Let call. Satu let call tadi, kedua siapa kira-kira? Siapa ya?
Enggak tahu aku. Nggak tahu Nggak ya. tahu. Kaisang mungkin? Enggak. Enggak. Kenapa nggak suka sama Mas Kaisang? Apa? Nggak suka sama Mas Kaisang? Fokus mawar dulu lah. Ya. Oh Oh, iya Mawar. iya. Apa let call satunya? Enggak itu. Yang Dagus Kuiru? Kurang malah itu. Kurang. Kurang. Oh. Tapi kalau kamu sendiri mengidolakan Mas Gibran ya, kamu ngeliat ke pemerintahan yang dipimpin sama Mas Gibran ini gimana sekarang? Gerak-geriknya Mas Gibran selama menjadi wapres, apa yang kamu ingin sampaikan lah? Kamu nilainya gimana kira-kira Mas Gibran ini? Gimana ya? Masuk. Ayo kita coba yuk lapor Bapres yuk. Lapor Mas Wapres masih ada tuh. Enggak tahu aku, masih ada belum? Pernah nyoba nggak? Belum pernah. Belum pernah. Kayak itu Lapor ya Mas Wapres. ribet gak toh? Kira-kira kamu kalau ada permasalahan nih, kamu kan di Nganjuk ya, Ya. Jawa Timur. Kayak mending lapornya ke Mas Wapres apa ke Bu Kofifa? Ke ini Nganjuknya. Bupati. Oh, Nganjuk Bupatinya, ke Pak iya, Marhen. iya. Ada itu udah ada aplikasinya. Ada Oh aplikasinya. ada aplikasinya. Smart City. Luar biasa, tahu Luar banget loh dia biasa. soal Pak apa Marhen. namanya pemerintahannya Pak Marhen nih ya Iya. kan, yang mulai merapat. Iya. Karena udah Harusnya kesel di muda. ini, Pak Marhen. Pak Marhen segera kontak Mas Iya Pras lah. yang dulu pernah konten sama Pak Anda. Marhen. Ya masih Iya. ini Pak Di pinggir Pak- jalan. Pak Marhen masih ingat masih. Masih ingat. Iya. Walaupun dia juga ingat kalau kamu kemarin tidak menemani dia ya. Aman. Aman. Wakilnya masih. kayak yang sensi. Akhirnya kan anak muda juga ya Nganjuk ya. Oh iya ya, masih Iya, muda ya. Masih muda. Memang itu sih anak-anak muda sekarang banyak menempati jabatan-jabatan seperti halnya kita ngelihat ya. Kan mengikuti Mas Fenomena Mas Gibran. Gibran. Jadi Mas Gibran ini kan istilahnya puncak lah. Iya, Panutan. iya, iya. Ya, Panutan, di betul. panutan gitu. Jadi di mana-mana daerah wakilnya masih muda-muda semua gitu. Benar. Sesuai dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran itu memang komposisi yang pas. Mm-mm. Tapi memang Siapa menurut Mas ini loh? Kan Mas belum Satya. terjawab tadi, Mas. Oh, Abang. iya. Siapa Gantinya, kira-kira gantinya, gantinya kira-kira. Mas Gibran? Penggantinya Mas Ya. Gibran loh. Aku yakin dia pasti akan minta disensor bagian itu. Aku yakin dia pasti minta disensor bagian itu. Aku tadi mau ngomong Puan Siapa? Maharani sih. Puan, masa Puan? Tapi iya sih, maksudnya kalau ini ya kita entah ini off the record apa nanti by the record ya. Kayaknya ya arahnya ke situ gak sih? Jadi Gibran Makzul, Gibran turun nih akan impeachment ya kan ya. Masuk Mbak Puan. Mbak Puan Wapres. Kayaknya itu deal paling baik antara Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Iya, jadi supaya atau Mas Anies. Gak mungkin kalau itu sih. Berat itu. Gak mungkin sih. Mas Anies. Tapi kalau misalkan nanti ternyata Mbak Puan, kamu setuju gak sih? Kurang setuju. Kenapa? Karena Why? ya gambarannya Dia maunya let call itu Oh tadi iya kok. sih. gambarannya makin jelek ini. Oh iya. Iya, gambarannya makin jelek pemerintahan karena track recordnya Mbak Puan kan kayak gitu. Dia mati. Dari sensor kok titik kan. Tapi serius gak pro ya kalau nanti misalkan Mbak Enggak Puan. pro. Kalau yang mayor tadi kan aku yang enggak pro juga. Maksudnya kayak Tapi kayak penasaran. kemungkinan Ada kayak kemungkinan yang gantiin ya Menhan atau siapa itu? siapa? Ada kok. Kalau ini Oh, Lengser itu- yang menggantikan Itu ini. kalau presiden dan Presiden, wakil presiden tuh berhalangan tetap semuanya dalam Menhan. waktu beberapa saat 30 sampai 60 hari itu yang mimpin memang dari Menhan, Oh. Mendagri sama Menlu. Oke. Jadi Pak Syafri Samsudin, Pak Tito Karnavian Ya. sama Pak Sugiono. Wah, Pak Ya, Tito ya. keren banget itu. Kenapa kok keren? Suka Keren, banget ya suka kalau banget dia. dong, Pak. Kenapa? Polri banget tuh. Suka Polri apa TNI, Mas? Semuanya juga. Oh, Semuanya semua suka. suka. Dua-duanya suka Suka. ya. Tapi Keren ya. tapi ini enggak, maksudnya kalau dipilih salah satu? Pilih salah satu, dua-duanya. Dua-duanya. Tapi Semuanya pernah mengayomi pernah soalnya. di hire institusi itu enggak buat Nggak pernah. Konten. campaign atau apa gitu? Nggak Oh, pernah. belum. Belum ya. Harus Nanti segera. mungkin bisa hire Mas Pras ini Bener. untuk sosialisasi Iya. campaign keberhasilannya. Ini ada orang damkar telepon. Tapi ya semua cinta sama Damkar ya. Ya. Damkar yang paling inilah berguna di kehidupan kita sehari-hari dibandingkan institusi yang lainnya. Maksudnya lebih gampang gitu loh nge-reach out-nya. Pernah nyoba nelfon polisi nggak Mas? Kalau ada masalah-masalah misalnya ada barang hilang lah apa segala macam pernah nggak? Pernah di telepon teman yang polisi. Oh dibantu? Ketilang nih. Dibantu nggak? Bantu. Oh, Berarti telepon temennya Mas Pras yang polisi. Iya, Oh. telepon. berarti baik ya polisi. Berarti Ya? polisi baiknya. Polisi baik. Dibantu polisi berarti. Ya. Ini curiga terus ini ya. Berdua ini ya, saya nggak ikut-ikut. Kan cuma tanya ke Mas Pras. Ini Rael nih. Gitu. Aduh. Tapi ini yang seru dari Mas Gibran ini masa pemakzulannya adalah
komentarnya dari yang disampaikan sama Pak Wiranto. Ya kan ya. Pak Wiranto ini sempat menyebutkan, ini dirilis dari Tempo ya. Pak Wiranto sebut Prabowo memahami, namun masih perlu mempelajarinya. Artinya Pak Prabowo mempertimbangkan nih sepertinya. Mulai harus mempelajari dulu bagaimana terkait pemakzulan wakil presidennya gitu loh. Apakah memang Kalau aku jadi Mas kedua Gibran ini- marah sih aku. Iya betul. Marah nggak? Bete nggak? Marah. Kayak apa Karena- dia nggak inget dulu. Apa sih ngono? Iya. Sementara Pak Prabowo kan ini backgroundnya dari militer. Iya. Kalau yang nyuruh komandan-komandan mantan komandan-komandan Senior- dulu kan senior. ya didengerin pasti. Benar. Oh. Ini wah. Tapi backbone kalau itu Mas Gibran bapaknya ya. Mas Gibran marah nggak kira-kira? Marah ya. Marah. Kira-kira lebih senang marahnya Ini kan langsung bapaknya. berdoa di Vatikan Pak Jokowi. Iya supaya Iya. Supaya cepat terkabul. Tapi tadi ngelaporin orang yang nuduh ijazah palsu Iya loh. ke Polda. Siapa itu? Menurut Mas Pras ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu? Kalau di editan itu kayaknya ya kayak di beredar foto-foto itu kayaknya palsu. kayaknya palsu. Ya, Mas Pras kayaknya- yang bilang ya. Kayaknya palsu tapi tetap Sepakat sama Roy Suryo berarti. enggak, tapi tetap Pak Jokowi itu ya lulus sebenarnya. Oh lulus. Tapi emang itu editan itu dari pihak ini aja, Ah. pihak luar aja. Jadi sebenarnya emang pihak beliau yang mau lulus. menjatuhkan Pak Ya. Jokowi, tapi dia tuh lulus. Tapi yang foto yang beredar tuh emang Tapi- palsu karena dipalsuin. Tapi Pak Jokowi kemarin katanya kan dia nunjukin ijazahnya ke media, tapi nggak Ya. boleh difoto. Tapi percaya nggak Mas Pras? Itu ijazahnya asli yang keluarkan UGM? Percaya, Percaya. Pak. Oh. percaya. Kan idolanya tadi. Berarti sepakat Pak Jokowi ijazahnya asli ya? Iya. Aku pengen tanya jujur deh. Kamu sepakat gak sih sama program makan bergizi gratis? Kalau itu setengah-setengah. Setengah-setengah kenapa? Setengah-setengah karena ini Mertua. enggak dong. Oh. Bapakku sendiri. Oh iya. Iya, Dapat proyek. iya di sana. Oh, serius? Oh iya, ceritain. Enggak, ngapa? belum jalan di Nganjuk kok. Tapi dapat dari mana? Dari siapa? Hah? Dari siapa? Apanya? Berarti kamu tuh dapat dapurnya, apa supply bahan, apa-apa? Enggak tahu, masih rencana, masih wawancara. Oh, berarti emang udah mulai Jawa Timur udah mulai ya? Iya. Udah mulai ya Jawa Timur ya? Maksudnya udah sampai ke Iya. Nganjuk loh. Kayak Oh, ini, ya. aku setuju gak setuju? Setuju kalau program ini itu wis stabil semua APBN ini dan anu enggak ini. Lah BBN sekarang nggak stabil Mas Pras? Ya lihat sendiri. Kalau Oh. stabil UKN udah jadi kemarin. Oh. Udah ditempatin orang-orang. Gitu kan. Bener. Memang pemerintahan sekarang ini apa ya? Banyak lika-likunya. Iya. Banyak lika-likunya dalam arti kondisinya memang Indonesia gak sestabil itu, banyak goncangan dari luar juga gitu ya kan ya. Mas Pras nggak ikut koperasi Desa Merah Putih? Enggak. Udah tahu? Udah Apa tahu itu? ada banyak itu Hmm. operasi desa merah putih lagi gencar itu media. Oh, iya. Orang Nganjuk seneng nggak Mas Apa? ada koperasi itu? Aku kurang Itu membaca. programnya siapa itu? Programnya Pak Prabowo. Jadi Oh, Pak iya. Prabowo itu bikin koperasi di desa-desa dengan modal sekitar 5 miliar dari APBN. Jadi orang-orang di desa itu bisa punya koperasi dengan modal 5 miliar. Nanti lini usahanya ya terkait dengan pangan dan lain sebagainya gitu. Oh. Luar biasa emang Cobalah. pemerintahnya Pak Prabowo ini. Ya mungkin kalau Mas Pras nanti jadi pengurus koperasinya nanti aku undang lagi ke sini gitu. Biar bahas soal itu. Iya. Boleh? Insya Allah. Tapi kalau kamu sendiri ngelihat pemerintahan sejauh ini gimana Mas Pras? Apa ya? Kayak kurang komunikatif antara Pak Presiden sama para menterinya. Ya. Para menterinya. Ya. Bukan sama masyarakatnya ya. Bukan. Ya sama sih. Tapi kalau komunikasi sama Pak Presnya kira-kira bagus gak ya? Nah itu nggak tahu aku. Oh, nggak tahu Ngobrol ya. nggak kira-kira? Nggak tahu itu aku. Kita berasa Coba dia WA orang aja. dalamnya sana ya, kayak kita nanya-nanya kayak gini Coba ya. lihatan. Sadap ya nih. Coba. Tapi kenapa kamu ngerasa kayak kurang komunikasi antara presiden dan juga menteri-menterinya, kenapa emang? Ya kayak ini kan menteri-menteri kayak bikin aturan-aturan sendiri kayak LPG kemarin kayak gitu-gitu kan. Oh. Terus habis itu Pak Prabowo siapa yang bikin kayak gitu? Kayak Grup gitu, WA-nya nggak ada Pak pahlawan. Prabowo paling. Nggak tahu ya, bikin sendiri paling. Indonesia ini. Tapi itu kan kalau secara nasional Ya. gitu ya kan ya, pemerintah ke penilaiannya Mas Pras nih kan. Kira-kira kalau kamu mau ngerosting Pak Prabowo berani nggak? Berani-berani aja. Apa kira-kira materi yang paling akan jadi andalan kalau mau ngerosting Pak Prabowo? Apa ya? Ngecie-ciein ya. Cie lagi sama Bunda nih.
Bunda siapa? Istrinya lah Om. Oh, emang ada. Ada. Ini kan siapa namanya? Bu Titi. Oh, yang iya. misal lagi ini gitu lah. Iya. Istri Menurut apa kamu mantan siapa? istri apa Menurutmu? mantan istri itu? Mantan istri. Nah, Tapi itu katanya makanya. tidak ada berkas untuk menunjukkan kalau mereka bercerai. Oh. Enggak ada katanya. Gak ada ya. Benar sih. Kalau kata kemarin netizen tuh bilang, ini Bapak HTS. Oh, hubungan Bapak status HTS gitu. Indonesia, iya. Ketua HTS Indonesia. Pak Prabowo. Hubungan tanpa status. Oke. Menggantungkan. Tapi emang ini ya, apa namanya, pemimpin-pemimpin sekarang kan kemarin kan banyak yang duda dan janda, Ya. Pak Prabowo juga statusnya kayak gitu. Jadi semakin memotivasi anak-anak muda untuk gak apa-apa belum nikah dulu gitu loh. Gara-gara pemimpin-pemimpinnya juga masih Ya. single. Gitu. Kamu ini bikin konten. Bukan masih single, sudah single. Oh iya sudah single. Ini aku mau tanya Ilni nih. Kamu Apa? bikin konten-konten politik ini toh biar Pendidikan, ya. Ya. Iya, Ya, tapi Kang Deddy ini makin lama makin keren loh gitu ya kan ya. Lucunya gini, ada yang apa rame kemarin gini. Kita ngomongin sama Jawa Timur ya kan ya. Enggak tahu ini netizen loh yang ngomong ya kan, netizen yang di ngomong. komen-komen. Gak apa-apa tukar tambah apa namanya gubernur Jawa Timur buat dapat Kang Deddy Mulyadi biar mimpin Jawa Timur aja. Kamu setuju nggak itu? ada setujunya ada enggak? Wah, kenapa ada setujunya gimana? Ada setujunya? Tergantung konteksnya. Kenapa itu? Ya karena waktu itu kesel aja Mungkin- waktu itu. Mungkin setujunya dalam konteks bayar pajak motor, Bang. Iya. Kalau pajak motor ternyata yang dilakukan di KDM itu kan sama kan pemotongan apa? Pemutihan. Pemutihan. Ya. Itu udah dilakukan Jawa Timur beberapa tahun yang lalu loh. Luar Ya. biasa. Udah loh itu El. Anjir. Tahu ya? Tahu aku. Tahu. Kamu juga waktu itu ikut pemutihan juga? ikut, aku selalu menunggu itu. Oh, Oh iya. iya. Berarti keren pemerintahannya Bu Hovifah ya? Keren. Keren. Mantap. Bu Hovifah, Mas Emil Iya. gitu ya kan ya? Harusnya itu pemerintah Jawa Timur itu bikin ini Apa? konten-konten kayak KDM aja ya. Oh. Pembangunan JLS kan ya program Iya. pemerintah Iya, Jawa iya, Timur. iya. Tapi Kok kan nggak kok, di- kok tahu anu. banget program-program pemerintah Tahu Jawa dong, Timur? aku kan lihat-lihat baca-baca. Oh, tentang lihat-lihat. Jawa Timur Oh. peduli aku. Baca. Terus sabar, nggak kayak yang ngamuk-ngamuk itu kan. Oh, dikit-dikit temperamen. Siapa? Nggak tahu itu. Ini Tapi kan- berarti kan gini ya. Bener aku sepakat sama Mas Pras tadi. Harusnya pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh bisa lebih peka sama standar pemimpin di sosial media sekarang. Karena orang tertuju pada Kang Deddy Mulyadi Ya. semua loh Iya. sekarang ini ya Sekarang- kan ya. tapi ada beberapa orang ngomong kalau KDM ini Mulyono jilid 2. Ya, kayaknya ya. Tapi ya nggak Tahu. masalah, yang penting kan sekarang ini naik dulu nih. Nggak popularitas masalah, dia. Nggak nanti- masalah. Enggak masalah. Konstitusi diobrak-abrik enggak? Oh jangan kalau soal itu. Jangan. Tapi hanya ini dari sudut pandang apa ya, marketing politiknya lah. Ya, ya. Ini langkah-langkah yang jitu gitu loh istilahnya. Mm-mm. Kalau kita ngeliat Provinsi Jawa Timur kan kayak tadi kata Mas Pras banyak loh sebenarnya capaian-capaian. Tapi Ya. nggak pernah apa ya tersoundingkan seperti Ya. halnya gimmick-gimmicknya Ya. KDM Ya. gitu ya Tapi kan ya. Memang kalau aku lihat apa yang dilakukan KDM dari awal dia dilantik sampai sekarang itu Mm-mm. menurutku ada beberapa hal yang memang harus jadi concern, seperti Apa tuh? misal ketika dia melakukan penggusuran usaha di puncak, Mm-mm. dia kan sempat bongkar lah. Ternyata yang dia bongkar itu pemilik sahamnya adalah BUMD Jabar. Jadi kayak menurutku nggak perlu lah kalau dikontenin Iya, kayak iya, gitu, iya, ya iya. selesaiin aja, orang itu juga BUMD Jabar gitu. Dan juga terkait dengan masalah pembebasan pajak ini. Yang ini kan juga diikutin oleh gubernur-gubernur yang dari Gerindra juga, Andra Soni dan juga Iya. Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Iya. Tuh. Sebenarnya ini netizen ini kan juga terbelah. Ada yang bilang kalau ini kebijakan yang taat pajak gimana gitu. Dan malah di daerah lain yang Jakarta juga malah juga ngomentarin masalah Pak Pramono yang komen bahwa ya kalau ya orang nunggak pajak ya akan aku kejar gitu. Ya. Kan Pak Pramono bilang gitu kan. Gitu Dia kan. berani berbeda ya. Iya berani berbeda ya. Memang dalam konteksnya ketika pajak ini sebenarnya kepala daerah itu bisa memberikan pengurangan atau pembebasan seperti itu. Tapi kembali lagi ke kebijakannya apa yang mau dicapai. Kalau menurutku apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini seperti kurang mendidik masyarakat terkait dengan ketaatan membayar pajak Pajak. gitu. Jadi akhirnya orang-orang ini merasa ya Nanti aku aja. nanti aja gitu. Apalagi yang bayar-bayar pajak ini pasti merasa ya nanti aja deh gitu. Iya. Bayar pajaknya gitu. Yang awalnya taat Ya, pajak ya jadi ini nggak taat. Yang selalu aku concern kenapa kok pemerintah, kepala daerah itu selalu memberikan sebuah
keistimewaan, sebuah kemudahan bagi orang-orang yang tidak taat pajak, tapi tidak memberikan sebuah keistimewaan untuk orang yang taat pajak. Gitu. Nah, misal, ini yang beda, gampang. ya, beda banget sama Jawa Timur kan. Jawa Timur kalau yang nggak taat pajak, yang taat pajak kan dapat ini diberangkatkan umroh. Oh iya. Dapat Oh iya. undian itu ya. Ada tuh programnya. Dapat undian, Banyak dapat banget itu undian. yang Itu pas dinaikin. pas Dapat yang undian. apa periode kedua apa periode pertama kemarin? Dari periode Ini pertama. juga, ini udah mulai jalan ini yang ini. Iya, periode pertama. Naik umroh ya. Luar biasa. Jawa Timur mantap ya. Ibu. Ya ini balik lagi tadi ya masalah yang taat pajak. Ini mungkin juga bisa dikopi oleh kepala daerah lain ya. Gitu. Mungkin tertarik dengan sebuah apa yang aku sampaikan. Jadi kita berilah orang taat pajak ini sebuah keistimewaan. Yes. Misal orang yang sudah 2 tahun bayar pajak tidak telat, tahun ketiga dapat pengurangan 50%. Betul. Nah, ini kan ketika ada kebijakan itu, orang akan taat pajak. orang akan taat pajak gitu. Jadi ini mengedukasi kebijakannya. Jangan sekedar membuat kebijakan populis yang sebenarnya itu tidak mengedukasi masyarakat gitu. Betul. Ini kan akhirnya angka ketaatan pajak bisa tinggi, kayak orang, oh yaudah aku bayar pajak akhirnya 2 tahun biar nggak telat gitu. Biar tahun ketiga aku dapat potong 50% gitu. Ya hal-hal seperti itulah yang harusnya dilakukan pemerintah untuk mengapresiasi orang-orang masyarakat yang memang taat pajak. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Jawa Timur punya cara diberangkatin umroh gitu ya kan ya, mungkin pemerintah daerah lain bisa lah ya tadi mengadopsi cara-cara seperti itu. Tapi bener sih ya, harapannya pemerintah jangan latah-latah lah. Oh lihat gubernur ini bikin kebijakan ini rame tiba-tiba semua ikut gitu ya kan karena ya. Sekarang kepala daerah itu kan mengikuti apa keinginan masyarakat. Betul, tapi padahal itu belum tentu ideal dan belum tentu itu adalah hal yang bijak gitu. Yang bijak, hal yang baik gitu. Betul. Ya kayaknya memang makin sadar cara-caranya Pak Jokowi pada waktu dulu gitu ya kan ya. Jadi banyak mungkin yang mulai mengcopy gitu ya kan ya, yang mulai mengikuti cara-cara beliau. Sekarang tuh hal-hal yang berbau gratis itu disukai yang gratis, yang mempermudah pokoknya ya kan ya. Utamanya juga yang tidak mengharuskan banyak otak untuk berpikir gitu. Jadi ya tinggal masyarakat yang terima-terima aja gitu. Kalau Mas Pras sendiri ngelihat KDM ini gimana Mas? Apa ya? Ini terlalu ini pengen kelihatan terus ya kayak. Ini nanti takutnya malah blunder ini lama-lama. Iya ya. Khawatirnya. Kalau larinya kencengan nanti jatuh ya. Santai dulu gitu. Ya, kemarin habis marahin anak miskin. Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Katanya diduga dia nge-hire talent gitu ya. Gara-gara dia ini minta tetap wisuda gitu ya kan ya. Masa gubernur bilang kalau miskin jangan sok kaya katanya gitu. Kan tapi itu tidak itu patut emang lah. Bener menurutku. Kata-katanya kan ya bener. Kalau miskin jangan idealis gitu kan. Ada temanku nganggur tak tawari kerja nggak mau loh. Bajingan nganggur loh dia. Kerjanya jadi apa Mas? Tiduran kerjanya. Ini jadi pelayan kafe mau enggak gitu. Santai dulu jawabnya, ya ampun. Santai dulu. Kirain mau kamu ajak konten juga. Enggak, janganlah. Oh enggak. Nanti makin banyak konten creator ya. Kirain kamu ajak kerja di kantor provinsi kan dapat jatah kamu. Enggak dong. Kalau udah berkerah aku bos. Nah, kalau jam segini dia nggak mungkin di sini. Ini siang gitu ya, kan dia di kantor pasti dia di Gerahadi tuh. Aduh. Oke deh, terakhir nih yang ada dari Mas Pras deh gitu. Apa namanya kan pasti banyak ya teman-teman komika gitu ya kan ya. Yang aku rasa banyak loh teman-teman komika tuh yang sebenarnya dia dalam hati tuh punya apa ya, interest, ketertarikan ke politik. Entah itu baik dia ada keresahan dalam kontennya atau bahkan emang dia sebenarnya pengen terjun banget di politik. Maksudnya kan banyak kayak Panji, terus siapa lagi yang banyak ngomongin politik tuh ya? Siapa lagi sih yang banyak ngomongin politik selain Panji? Semi, terus juga masih banyak lah orang-orang yang lucu-lucu, tapi juga kebanyakan yang ngomongin politik gitu. Kalau kamu sendiri ke depannya pengen fokus politik atau gimana? Santai dulu politik, kayak kejam politik itu. Kejam ya? Iya. Tapi udah ngerasain anaknya kan? Udah, tapi ya ini, enggak deh. Bahaya. Kecuali kalau politik Indonesia udah berubah kayak nggak ini pejabat-pejabat nggak disembah ya gitu lah. Terus kalau pemilihan itu nggak banyak-banyakan uang kayak gitu. Tapi kalau nggak banyak-banyakan uang ntar nggak cair loh Anda. Nggak apa-apa kita ini sejahtera. Oh iya. Infrastruktur dan lain-lain ini masuk. Gitu. Luar biasa. Ini jawabannya bijak. Iya bijak sekali. Oke, thank you so much Mas Pras ya udah mampir di POV Space ya kan ya di segmen POV Politik Podcast ya kan ya.
harapannya nanti mampir-mampir lagi lah ya. Mampir. Bawa siap. teman-teman komika-komika lain Iya. kita biar ngobrol-ngobrol gitu. Karena sebenarnya banyak insight yang bisa kita obrolin iya, lah betul. dari sudut pandangnya teman-teman komika gitu ya Hmm. kan ya. Apalagi mereka punya banyak pengalaman dekat dengan pejabat-pejabat Iya. gitu ya. Atau mungkin kan ya. komika yang dulu memang aktivis. Kan memang Iya. ada Yes. komika-komika yang dulu aktivis. Kamu ini tuh El. Apa? Kamu kayak gini pernah nggak sih di DM ini? Maksudnya kayak gini kan sering konten politik terus ya ini jadi MC kayak gitu. Pernah nggak sih di DM ini pejabat-pejabat gitu? Gak pernah, Masa? gak pernah serius. Dia Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Kalau POV kalian gimana teman-teman, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Subscribe. YouTube POV Politik. Dan juga jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan X POV Space. Loh, kok kalau POV sampai Politik? komen ini ada 1000 berarti kita spill isi DML nih. Gas. Saya. Kita bakal giveaway, POV Space bakal giveaway 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang jika subscriber POV Space ini sudah 1000. Catat tuh Catat. teman-teman. Nanti kalau sudah 1000, Mas Pras datang lagi. Ya, Ya, insya Allah. iya. Buat bagi-bagi.